namanya kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segede gini, tumor. Itu agak melenceng ke masalah lagu, tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan tentunya update seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah yang dilarikan ke rumah sakit. Suami ungkap kondisi terkini. Beberapa waktu yang lalu, pedangdut Siti Badriah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Rupanya itu lantaran adanya benjolan di kelenjar getah bening Siti Badriah atau tepatnya di area ketiak. Sang suami Kristiana Baharudin mengungkapkan bahwa benjolan tersebut merupakan tumor yang tidak ganas. Karena ukurannya yang sudah sangat besar, Siti Badriah mau tidak mau harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Kristiana menuturkan bahwa benjolan tersebut berawal dari benjolan kecil yang mirip jerawat ataupun bisul. Karena kian membesar hingga mengganggu aktivitas dan terasa sakit. Akhirnya Siti Badriah baru memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, dokter menyebutkan bahwa tumor tersebut termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya. Kendati demikian, kondisi Siti Badriah kini sudah membaik meski masih dalam tahap pemulihan. Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti kalau syuting jauh juga, dengan keluarga caranya bisa jauh dari hal seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap profesional kerja. Yang penting dipantau terus, dari ada CCTV kan di rumah, jadi kita lihat terus nih sarenanya sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih yang penting. Ke Laran Tukang mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya iya. Kalau Laran Tukang terlalu jauh, soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget, belum cukup lah untuk bisa naik pesawat. Nah, rencananya nanti di Laran Tukang berapa lama? Laran Tukang itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti prepare gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke kasibatnya, ke anaknya, mau ninggalin keluarga jauh ke 2 kota, seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau bagaimana, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macam-macam gitu. Nanti orangnya ngomong kalau misalnya ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota, ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Nah, Teh Siba kan kemarin habis sakit ya, Bang. Berarti akan ninggalin istri setelah sakit ya? Gimana sih Bang? Mungkin khawatir atau gimana gitu? Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang ngejagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarga Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak, jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggalin. Tapi update-nya gimana sih? Kenapa kemarin Oh, Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segede gini, tumor. Gede banget segede gini nih. Jadi di bagian sini, bagian sini, di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga tahunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Lama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter, ternyata kelenjar getah bening. Jadi ya ketahuannya hari H pas ke rumah sakit, ketahuan langsung besoknya dioperasi.
Sekarang pemulihannya udah seperti itu. Mas Siti mah emang kuat ya, jagoan dia, Jagger. Cuman gitu doang mas. Tapi seberapa bahaya sih kalau sampai akhir harus Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry yang ungkap Vena Melinda sadis. Model sekaligus politikus Vena Melinda mengembalikan barang-barang pribadi milik suaminya Ferry Irawan. Pengembalian milik Ferry Irawan dibagikan di akun media sosial Facebook. Dalam video yang dibagikan Facebook terlihat berkardus-kardus barang dibawa oleh Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Terlihat sebuah kardus besar bertuliskan pakaian dalam kondisi terbuka. Apabila dilihat dengan seksama, terlihat puluhan pakaian dalam yang diduga milik Ferry Irawan dikembalikan oleh Vena. Selain pakaian dalam, barang mewah yang pernah diberikan Ferry ke Vena Melinda juga dikembalikan oleh ibu dua anak tersebut. Barang mewah itu seperti Casper Hermes dan sebuah parfum mewah. Barang mewah itu diberikan Ferry sebagai kado ulang tahun untuk Vena. Pengembalian barang milik Ferry Irawan ini didampingi kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Alasan Vena baru mengembalikan barang Ferry karena pihak kuasa hukumnya baru memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Ferry yang saat ini masih mendekam di penjara. Ferry Irawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mengembalikan barang milik Ferry Irawan, Ibunda Ferry Irawan pun memberikan komentar mengatakan bahwa Vena Melinda sangat sadis. Cincin tadi kado, apakah disimpan saja apa gimana Mi? Itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya. Tunggu Ferry pulang. Yang sering gimana lihat aja kenapa cincin nikah dibalikin? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas dari awal, sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Ferry di penjara ikhlas, tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada Mas Ferry, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu apa tuh? Itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan, gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Nggak usah. Iya, Nggak mau usah. disampaikan. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama lihat ini dia ada tegur sapa? Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar. Itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal. Berarti ingin tutup buku aja ya Bu? Benar-benar putus hubungan ya. Soalnya udah terlalu menyakitkan. Kasihan anak saya loh. Terus dibilang benar-benar putus hubungan ya? Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau Nabi sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, hanya di depan. Yang hijau nanti Gak apa-apa, udah, gak usah. Ikhlas, kita ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ibu melihatnya koper itu dipakai seperti Atau sama Atala waktu ke puncak. Setelah berpisah apa sebelumnya, waktu sebelum ke Hong Kong juga. Oh, tapi Mimi ada nggak sih komunikasi sebelumnya kayak lebih baik barang ke rumah aja gitu? Udah di blok, udah. Tapi Tidak untuk ada, yang tidak di- ada komunikasi. Kalau bisa dilihat dari barang ini semua, ada barang yang berharga nggak sih dari Mas Ferry sendiri? Kenapa sih? Ferry, saya
Menahan emosi juga tuh, jadi nggak bisa nulis apa-apa. Saya kesel. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yaitu Mahalini yang ingin nikah diam-diam. Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan acara lamaran mereka pada 7 Mei 2023 lalu. Langkah selanjutnya dalam hubungan Rizky Febian dan Mahalini tentulah naik ke pelaminan. Namun saat ditanya kapan acara sakral tersebut akan digelar, Mahalini justru belak-belakan menyebut bahwa ia ingin pernikahannya tak terlalu banyak diketahui orang. Pelantun lagu Sial itu berharap pelaksanaan acara sekali seumur hidupnya ini hanya diketahui orang terdekat sehingga masyarakat hanya perlu menanti saja. Lebih lanjut, Mahalini enggan menjawab lebih detail sebab fokusnya saat ini adalah mempersiapkan konser bertajuk Fabula 2.0. Sebagaimana diketahui, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Setbox yang isinya tuh ini tuh nggak dapat di mana, jadi paket dan nanti ada sesi buat menonton sajian, jadi memang ada spesial kita, itu terbatas semuanya dapat. Di Jabodetabek, tapi kalau di luar masih aku ambil, tapi di Jabodetabek aku stop dulu. Deket ya di Jakarta ya. Kabar selanjutnya datang dari mantan pacar Syahnas yang ungkap tabiat sang mantan. Aktor Juan Christian turut buka suara soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnas Sadiqah dan Randy Kejarnet. Sebagai mantan kekasih, Juan Christian mengaku sempat terkejut saat mendengar kabar itu. Ia tidak menyangka bahwa sosok Syahnas bisa mengingkari pernikahan yang seharusnya sakral. Keterkejutan Juan Christian memang beralasan.
Sebab aktor berusia 30 tahun itu mengaku tidak pernah melihat gelagat buruk dari sang mantan. Menurut Juan, adik Raffi Ahmad ini merupakan wanita yang baik ketika keduanya masih berpacaran. Juan pun tak setuju apabila mantan kekasihnya disebut memiliki tabiat berselingkuh dari pasangannya. Sebab keputusan berselingkuh atau tidak merupakan pilihan masing-masing individu. Udah hubungan berapa lama bang sebelumnya bang sama Shana sebelum dia sama JJ bang? Setahun. Setahun. Berarti mantan terakhirnya sebelum sama JJ ya bang? Iya betul. Suka dukanya mungkin bang seperti apa sih bang waktu dulu ngejalanin hubungan sama Shana? Mungkin dari sifat baik dan manisnya yang diingat. Suka duka. Namanya kalau duka ya, duka dulu gue jawab nih. Ya. Kalau duka semua pasangan pasti punya dong. Ya, menurut gue ya apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran, itu pasti ada suka dukanya. Apalagi dukanya ya, pasti ada aja. Kalau sukanya sih, gue tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya, karena mereka sekeluarga baik-baik semua, orangnya juga humble-humble semua. Kalau ada masalah mereka juga bantuin, gitu-gitulah. Gue seneng aja sih. Bang, dengar kabar yang Sanas saat ini mungkin kaget gak sih bang? Atau emang sebelumnya memang Sanas memiliki sifat seperti itu atau gimana? Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau misalnya sifat itu kan gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jalannya tabiat gitu terlalu jahat sih menurut gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orangnya, balik ke orangnya masing-masing gitu. Tapi kan dia juga kalau dari media sosial yang beredar bang, dia sama si Randy sendiri udah sampai 2 kali ketahuan, terus ini yang ketiga ketahuan juga. Mungkin kalau dari lu sendiri, apa emang dia seperti itu? Apa gimana sih bang? Enggak, menurut gue enggak. Dia waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali yang lu bilang ya, 3 kali. Karena gue juga nggak ngikutin bro, serius. Apa ya? Ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu? Ngapain gitu menurut gue? Lu udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya. Udah lah harusnya kan. Ngapain lu lanjutin gitu? Abang sendiri, putus sendiri emang karena diselingkuhi ya? Enggak, emang nggak satu visi misi aja. Oh enggak satu. Berarti bukan diselingkuhi? Enggak. Tapi selama menjalin hubungan itu ada nggak sih gelagat-gelagat yang ke arah situ gitu? Enggak sih. Menurut gue kalau Nanas tuh ya fine aja. Karena emang nggak satu visi misi juga. Toh juga kan lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Itu sih kan di telepon gue. Bang, tapi sempat ini nggak bang? Sempat bersyukur juga kan? Gue nggak jadi sama sana. Bersyukur, alhamdulillah gue nggak jadi. Bersyukur. Maksud gue kalau misalnya nggak ada yang namanya perpisahan kita syukurin. Menurut gue ya, walaupun emang itu bikin lu lega sekalipun, nggak ada lah perpisahan yang bikin lu bersyukur tuh nggak ada menurut gue. Pasti ada penyesalannya masing-masing. Tapi Shanas tipikal yang kayak gimana sih bang? Mungkin selama waktu lu pacaran bang? Tadi bro, baik, manja, terus ceria juga orangnya, supel. Ya, yang pasti lu lebih cerewet dari gue deh, gitu. Ada sifat-sifat yang nggak disukain nggak sih bang waktu pacaran itu? Ya semua pasti ada dong, nggak mungkin pasangan lo perfect person tuh nggak mungkin kayaknya. Iya contohnya pasti gitu. ada lah. Ya, 1 atau 2 sifat. Apa ya? Kabar terakhir datang dari personil band Kotak yang disomasi. Perseteruan Posan Tobing dengan personil band Kotak yakni Sela, Chua, dan Tantri terkait hak cipta sebuah karya rupanya masih bergulir hingga detik ini. Rupanya Posan Tobing sangat kesal dan geram sehingga melayangkan somasi terbuka kepada personil band Kotak yakni Sela, Chua, dan Tantri. Diketahui sebanyak 11 tuntutan Posan Tobing dan rekannya Julia Angelia kepada personil band Kotak. Jeris menyampaikan jika personil band Kotak masih membawakan lagu-lagu Posan dan Julia, pihaknya tak segan akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Bicara ancaman hukuman pidananya, Jeris Napitupulu menyampaikan Sela, Chua, dan Tantri mewakili band Kotak akan terancam hukuman penjara. Pesan Tobing yang hadir di
Posan Tobing yang hadir di waktu yang sama mengungkapkan ia sudah sangat kesal melihat band Kotak yang selalu membawakan lagu ciptaannya ketika manggung dalam sebuah acara. Akan tetapi diakui Posan Tobing, kalau Sheila, Chua dan Tantri tidak pernah melakukan izin terlebih dahulu kepadanya sebelum dibawakan di atas panggung. Lagu-lagu yang diciptakan Posan Tobing saat masih di Kotak yang dilarang dibawakan oleh Sheila, Chua dan Tantri adalah berbeda, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, dan Ku Ingin Sendiri. Sementara lagu-lagu ciptaan Julia Angelia yang dilarang untuk dibawakan adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, Fobia, Satu Cinta, Tentang Hidup, Izinkan Aku, dan Terluka. Mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama Kotak ke Hakim. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julia Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Bang Posan, ini kan kejadian udah berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu dan menjadi masalah klasik antara Bang Posan dan juga Kotak gitu. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin abang juga saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya dan Julia Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar gak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang kan sebelumnya abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Sheila kan tuh belum lama ini gitu, dan itu memang nggak ada titik temunya Bang sampai akhirnya ketahuan lagi Kotak bawain lagunya Bang Posan dan Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita berjawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri, Sheila dan Chua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Apa namanya, kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segede gini, tumor. Itu agak melenceng ke masalah lagu, tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan tentunya update seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah yang dilarikan ke rumah sakit. Suami ungkap kondisi terkini. Beberapa waktu yang lalu, pedangdut Siti Badriah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Rupanya itu lantaran adanya benjolan di kelenjar getah bening Siti Badriah atau tepatnya di area ketiak. Sang suami Christiana Baharudin mengungkapkan bahwa benjolan tersebut merupakan tumor yang tidak ganas. Karena ukurannya yang sudah sangat besar, Siti Badriah mau tidak mau harus menjalani operasi pengangkatan tumor.
Christiana menuturkan bahwa benjolan tersebut berawal dari benjolan kecil yang mirip jerawat ataupun bisul, karena kian membesar hingga mengganggu aktivitas dan terasa sakit. Akhirnya Siti Badriah baru memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, dokter menyebutkan bahwa tumor tersebut termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya. Kendati demikian, kondisi Siti Badriah kini sudah membaik meski masih dalam tahap pemulihan. Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti kalau syuting jauh juga, kehilangan keluarga artinya caranya bisa jauh dari hal seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau gak mau kita harus tetap profesional kerja, yang penting dipantau terus, dari ada CCTV kan di rumah, jadi dilihat terus nih sarenanya sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih yang penting. Ke Larantuka mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya iya. Kalau Larantuka terlalu jauh soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget, belum cukup lah untuk bisa naik pesawat besar. Nah, rencananya nanti di Larantuka berapa lama? Larantuka itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti prefernya gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke akibatnya ke anaknya, mau ninggalin keluarga jauh ke 2 kota, seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau gimana, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macam-macam gitu. Nanti orangnya ngomong kalau bisa ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota. Ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Nah, Teh Siba kan kemarin habis sakit ya, Bang. Berarti akan ninggalin istri setelah sakit ya? Gimana sih Bang? Mungkin apa khawatir atau gimana gitu? Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang ngejagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarga Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak, jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggal. Oh, Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segede gini, tumor. Gede banget gini-gini nih. Jadi di bagian sini, bagian sini, di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga tahunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Pertama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter, ternyata kelenjar getah bening. Jadi ya ketahuannya hari H pas ke rumah sakit ketahuan, langsung besoknya dioperasi. Sekarang pemulihannya udah seperti apa? Siti mah emang kuat ya, jagoan dia, Jagger. Cuman gitu doang Mas. Tapi seberapa bahaya sih sampai akhirnya harus? Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry yang ungkap Vena Melinda sadis. Model sekaligus politikus Vena Melinda mengembalikan barang-barang pribadi milik suaminya Ferry Irawan. Pengembalian milik Ferry Irawan dibagikan di akun media sosial Facebook. Dalam video yang dibagikan Facebook terlihat berkardus-kardus barang dibawa oleh Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Terlihat sebuah kardus besar bertuliskan pakaian dalam kondisi terbuka. Apabila dilihat dengan seksama, terlihat puluhan pakaian dalam yang diduga milik Ferry Irawan dikembalikan oleh Vena. Selain pakaian dalam, barang mewah yang pernah diberikan Ferry ke Vena Melinda juga dikembalikan oleh ibu 2 anak tersebut. Barang mewah itu seperti Casper Hermes dan sebuah parfum mewah.
Barang mewah itu diberikan Ferry sebagai kado ulang tahun untuk Vena. Pengembalian barang milik Ferry Irawan ini didampingi kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Alasan Vena baru mengembalikan barang Ferry karena pihak kuasa hukumnya baru memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Ferry yang saat ini masih mendekam di penjara. Ferry Irawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mengembalikan barang milik Ferry Irawan, Ibunda Ferry Irawan pun memberikan komentar mengatakan bahwa Vena Melinda sangat sadis. Cincin tadi kado apakah disimpan saja apa gimana Mi? Itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya. Tunggu Ferry pulang. Yang sering gimana lihatnya? Kenapa cincin nikah dibalikin? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas dari awal, sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Ferry di penjara ikhlas, tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada buat Ferry, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu apa tuh? Itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan, gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Nggak usah. Ketemu. Iya, mau disampaikan. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama melihat ini dia ada tegur sapa? Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar-benar. Itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal. Berarti ingin tutup buku aja ya Bu? Benar-benar putus hubungan ya? Soalnya udah terlalu menyakitkan. Kasihan anak saya loh. Bisa dibilang benar-benar putus hubungan ya? Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau tadi Mas sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, Yang hijau nanti. Gak apa-apa, udah nggak usah. Ikhlas, kita ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ibu melihatnya koper itu dipakai Atau sama Atala waktu ke puncak. Setelah berpisah pas sebelumnya waktu sebelum ke Hong Kong juga. Tapi Mimi ada nggak sih komunikasi sebelumnya kayak lebih baik barang ke rumah aja gitu? Udah di blok udah. Tapi untuk yang di komunikasi. Kalau bisa dilihat dari barang ini semua ada barang yang berharga nggak sih dari Mas Ferry sendiri? Kenapa sih? Saya berani ngomong nanti saya Siapa malah? menahan emosi juga tuh, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa, saya kesel. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yaitu Mahalini yang ingin nikah diam-diam.
Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan acara lamaran mereka pada 7 Mei 2023 lalu. Langkah selanjutnya dalam hubungan Rizky Febian dan Mahalini tentulah naik ke pelaminan. Namun saat ditanya kapan acara sakral tersebut akan digelar, Mahalini justru belak-belakan menyebut bahwa ia ingin pernikahannya tak terlalu banyak diketahui orang. Pelantun lagu Sial itu berharap pelaksanaan acara sekali seumur hidupnya ini hanya diketahui orang terdekat sehingga masyarakat hanya perlu menanti saja. Lebih lanjut, Mahalini enggan menjawab lebih detail sebab fokusnya saat ini adalah mempersiapkan konser bertajuk Fabula 2.0. Sebagaimana diketahui, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Setbox yang isinya tuh limited, nggak dapat di mana, jadi paket dan nanti ada sesi buat menonton sajian, jadi memang ada spesial VR itu terbatas, tidak semuanya dapat. Di Jabodetabek, tapi kalau di luar masih aku mau ambil, tapi di Jabodetabek aku stop dulu. Deket ya, di Jakarta ya. Kabar selanjutnya datang dari mantan pacar Syahnas yang ungkap tabiat sang mantan. Aktor Juan Christian turut buka suara soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnas Sadiqah dan Randy Kejarnet. Sebagai mantan kekasih, Juan Christian mengaku sempat terkejut saat mendengar kabar itu. Ia tidak menyangka bahwa sosok Syahnas bisa mengingkari pernikahan yang seharusnya sakral. Keterkejutan Juan Christian memang beralasan. Sebab aktor berusia 30 tahun itu mengaku tidak pernah melihat gelagat buruk dari sang mantan. Menurut Juan, adik Raffi Ahmad ini merupakan wanita yang baik ketika keduanya masih berpacaran. Juan pun tak setuju apabila mantan kekasihnya disebut memiliki tabiat berselingkuh dari pasangannya. Sebab keputusan berselingkuh atau tidak merupakan pilihan masing-masing individu. Udah hubungan berapa lama bang sebelumnya bang sama Syahnas sebelum dia sama JJ bang? Setahun. Berarti mantan terakhirnya sebelum sama JJ ya bang? Iya betul. Suka dukanya mungkin bang seperti apa sih bang waktu dulu ngejalanin hubungan sama Syahnas, mungkin dari sifat baik dan manisnya yang diingat? Suka duka, namanya kalau duka ya, dukain dulu gue jawab nih. Ya. Kalau duka semua pasangan pasti punya dong, ya. Menurut gue ya apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran, itu pasti ada suka dukanya. Apalagi dukanya ya, pasti ada aja. Kalau sukanya sih, gue tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya, karena mereka sekeluarga baik-baik semua, orangnya juga humble-humble semua. Kalau ada masalah mereka juga bantuin, gitu-gitulah. Gue seneng aja sih. Bang, dengar kabarnya Syahnas saat ini mungkin kaget gak sih bang? Atau emang sebelumnya memang Syahnas memiliki
sifat seperti itu atau gimana? Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau misalnya sifat itu kan gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jalannya tabiat gitu terlalu jahat sih untuk gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orangnya, balik ke orangnya masing-masing gitu. Tapi kan dia juga kalau dari media sosial yang beredar bang, dia sama si Randy sendiri udah sampai 2 kali ketahuan. Terus ini yang ketiga ketahuan juga. Mungkin kalau dari lu sendiri, apa emang dia seperti itu? Apa gimana sih bang? Enggak, menurut gue enggak. Dia waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali yang lu bilang ya, 3 kali. Karena gue juga nggak ngikutin bro, serius. Apa ya? Ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu. Ngapain gitu menurut gue? Lu udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya. Udah lah harusnya kan. Ngapain lu lanjutin gitu? Abang sendiri, putus sendiri emang karena diselingkuhi ya? Enggak, emang nggak satu visi misi aja. Oh enggak satu. Berarti bukan diselingkuhi? Enggak. Tapi selama menjalin hubungan itu ada nggak sih gelagat-gelagat yang ke arah situ gitu? Enggak sih. Menurut gua kalau nanas tuh ya fine aja. Karena emang nggak satu visi misi juga. Toh juga kan lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Itu sih kan di telepon gue. Bang, tapi sempat ini nggak bang? Sempat bersyukur juga kan? Gue nggak jadi sama Sanas. Bersyukur, alhamdulillah gue nggak jadi. Bersyukur. Ya, maksud gue kalau misalnya nggak ada yang namanya perpisahan kita syukurin. Menurut gue ya, walaupun emang itu bikin lu lega sekalipun, nggak ada lah perpisahan yang bikin lu bersyukur tuh nggak ada menurut gue. Pasti ada penyesalannya masing-masing. Tapi Sanas tipikal yang kayak gimana sih bang? Mungkin selama waktu lu pacaran bang? Tadi bro, baik, manja, terus ceria juga orangnya, supel. Yang pasti lu lebih cerewet dari gue deh, gitu. Ada sifat-sifat yang nggak disukain nggak sih bang waktu pacaran itu? Ya semua pasti ada dong, nggak mungkin pasangan lo perfect person tuh nggak mungkin kayaknya. Iya contohnya pasti gitu. ada lah. Ya, Satu atau 2 sifat. Apa ya? Kabar terakhir datang dari personil band Kotak yang disomasi. Perseteruan Posan Tobing dengan personil band Kotak yakni Stella, Chua, dan Tantri terkait hak cipta sebuah karya rupanya masih bergulir hingga detik ini. Rupanya Posan Tobing sangat kesal dan geram sehingga melayangkan somasi terbuka kepada personil band Kotak yakni Stella, Chua, dan Tantri. Diketahui sebanyak 11 tuntutan Posan Tobing dan rekannya Julia Angelia kepada personil band Kotak. Jeris menyampaikan jika personil band Kotak masih membawakan lagu-lagu Posan dan Julia, pihaknya tak segan akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Bicara ancaman hukuman pidananya, Jeris Napitupulu menyampaikan Stella, Chua, dan Tantri mewakili band Kotak akan terancam hukuman penjara. Posan Tobing yang hadir di waktu yang sama mengungkapkan ia sudah sangat kesal melihat band Kotak yang selalu membawakan lagu ciptaannya ketika manggung dalam sebuah acara. Akan tetapi diakui Posan Tobing kalau Stella, Chua, dan Tantri tidak pernah melakukan izin terlebih dahulu kepadanya sebelum dibawakan di atas panggung. Lagu-lagu yang diciptakan Posan Tobing saat masih di Kotak yang dilarang dibawakan oleh Stella, Chua, dan Tantri adalah Berbeda, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, dan Ku Ingin Sendiri. Sementara lagu-lagu ciptaan Julia Angelia yang dilarang untuk dibawakan adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, Fobia, Satu Cinta, Tentang Hidup, Izinkan Aku, dan Terluka. Mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama Kotak ke hakim. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julia Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Bang Posan, ini kan kejadian udah berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu dan jadi masalah klasik antara Bang Posan dan juga Kotak gitu. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin abang juga saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Oh, saya baru ini, saya dan Julia Angel alias Pare
baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah, ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang kan sebelumnya abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Sheila kan tuh belum lama ini gitu, dan itu memang nggak ada titik temunya bang sampai akhirnya ketahuan lagi Kotak bawain lagunya Bang Posan dan Kak Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita berjawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri Sheila Tua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Apa namanya, kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segini gini, tumor itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab, intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan tentunya update seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah yang dilarikan ke rumah sakit. Suami ungkap kondisi terkini. Beberapa waktu yang lalu, pedangdut Siti Badriah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Rupanya itu lantaran adanya benjolan di kelenjar getah bening Siti Badriah atau tepatnya di area ketiak. Sang suami Kristiana Baharudin mengungkapkan bahwa benjolan tersebut merupakan tumor yang tidak ganas. Karena ukurannya yang sudah sangat besar, Siti Badriah mau tidak mau harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Kristiana menuturkan bahwa benjolan tersebut berawal dari benjolan kecil yang mirip jerawat ataupun bisul. Karena kian membesar hingga mengganggu aktivitas dan terasa sakit. Akhirnya Siti Badriah baru memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, dokter menyebutkan bahwa tumor tersebut termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya. Kendati demikian, kondisi Siti Badriah kini sudah membaik meski masih dalam tahap pemulihan. Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti kalau syuting jauh juga, kehilangan keluarga, caranya bisa jauh dari hal seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap profesional kerja, yang penting dipantau terus, dari ada CCTV kan di rumah, jadi kita lihat terus nih sarenanya, sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih yang penting. Ke Laran Tukang mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya iya. Kalau Laran Tukang terlalu jauh soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget belum
cukup lah untuk bisa naik sapi. Nah, rencananya nanti dilarang tuh berapa lama? Larang tunai itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti DPR gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke akibatnya ke anaknya mau ninggalin keluarga jauh ke 2 kota seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau bagaimana, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin takutnya macam-macam gitu. Nanti orangnya ngomong kalau misalnya ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota ya. Yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Nah, Teh Siba kan kemarin habis sakit ya, Bang. Berarti akan ninggalin istri setelah sakit ya? Gimana sih Bang? Mungkin apa khawatir atau gimana gitu? Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang jagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarga Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak, jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggal. Oh, Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segede gini, tumor. Gede banget segede gini. Jadi di bagian sini, bagian sini, di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga tahunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Lama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter, ternyata kelenjar getah bening. Jadi ya ketahuannya hari H pas ke rumah sakit ketahuan, langsung besoknya dioperasi. Sekarang pemulihannya udah seperti itu? Mas Siti mah kuat ya, jagoan ya, Jagger. Cuman gitu doang Mas. Tapi seberapa bahaya sih kalau sampai akhir harus? Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry yang ungkap Vena Melinda sadis. Model sekaligus politikus Vena Melinda mengembalikan barang-barang pribadi milik suaminya Ferry Irawan. Pengembalian milik Ferry Irawan dibagikan di akun media sosial Facebook. Dalam video yang dibagikan Facebook terlihat berkardus-kardus barang dibawa oleh Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Terlihat sebuah kardus besar bertuliskan pakaian dalam kondisi terbuka. Apabila dilihat dengan seksama, terlihat puluhan pakaian dalam yang diduga milik Ferry Irawan dikembalikan oleh Vena. Selain pakaian dalam, barang mewah yang pernah diberikan Ferry ke Vena Melinda juga dikembalikan oleh ibu 2 anak tersebut. Barang mewah itu seperti Casper Hermes dan sebuah parfum mewah. Barang mewah itu diberikan Ferry sebagai kado ulang tahun untuk Vena. Pengembalian barang milik Ferry Irawan ini didampingi kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Alasan Vena baru mengembalikan barang Ferry karena pihak kuasa hukumnya baru memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Ferry yang saat ini masih mendekam di penjara. Ferry Irawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mengembalikan barang milik Ferry Irawan, Ibunda Ferry Irawan pun memberikan komentar mengatakan bahwa Vena Melinda sangat sadis. Cincin tadi kado, apakah disimpan saja apa gimana Mi? Itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya? Tunggu Ferry pulang. Yang sering menolak aja sih. Kenapa cincin nikah dibalikin? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas, dari awal sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Haris di penjara ikhlas, tidak ada banding. Karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada materi, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada.
dan itu apa tuh itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan, gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Ketemu. Iya, Nggak mau usah. disampaikan. Nggak usah. Kan Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama lihat ini dia ada tegur sapa? Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar-benar. Itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal. Berarti ingin tutup buku aja ya, Bu? Tutup buku, benar-benar putus hubungan ya. Soalnya udah terlalu menyakitkan. Kasihan anak saya loh. Terus dibilang benar-benar putus hubungan ya? Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau Mama sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, hanya di depan. Yang hijau nanti. Gak apa-apa, udah, gak usah. Ikhlas, kita ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ibu melihatnya koper itu dipakai Atau sama Atala waktu ke puncak. Setelah berpisah pas Sebelumnya, waktu sebelum ke Hong Kong juga. Oh, tapi Mimi ada nggak sih komunikasi sebelumnya kayak lebih baik bareng ke rumah aja gitu? Udah di blok, udah. Tapi Tidak untuk ada, yang tidak di ada komunikasi. kalau bisa dilihat dari barang ini semua ada barang yang berharga nggak sih dari Mas Ferry sendiri? Kenapa sih? Dari pihak apa? Jadi saya kurang nomor nanti saya lihat. Iya. Lagi. Siapa malam? Menahan emosi juga tuh, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa, saya kesel sekali. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yaitu Mahalini yang ingin nikah diam-diam. Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan acara lamaran mereka pada 7 Mei 2023 lalu. Langkah selanjutnya dalam hubungan Rizky Febian dan Mahalini tentulah naik ke pelaminan. Namun saat ditanya kapan acara sakral tersebut akan digelar, Mahalini justru belak-belakan menyebut bahwa ia ingin pernikahannya tak terlalu banyak diketahui orang. Pelantun lagu Sial itu berharap pelaksanaan acara sekali seumur hidupnya ini hanya diketahui orang terdekat sehingga masyarakat hanya perlu menanti saja. Lebih lanjut, Mahalini enggan menjawab lebih detail sebab fokusnya saat ini adalah mempersiapkan konser bertajuk Fabula 2.0. Sebagaimana diketahui, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Setbox yang isinya tuh limited, nggak dapat di mana pun. Jadi paket dan nanti ada sesi buat menonton sajian. Jadi memang ada spesial PR, itu terbatas, tidak semuanya dapat.
di Jabodetabek, tapi kalau di luar masih aku ambil, tapi di Jabodetabek aku stop dulu. Deket ya di Jakarta ya. Kabar selanjutnya datang dari mantan pacar Syahnas yang ungkap tabiat sang mantan. Aktor Juan Christian turut buka suara soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnas Sadiqah dan Randy Kejarnet. Sebagai mantan kekasih, Juan Christian mengaku sempat terkejut saat mendengar kabar itu. Ia tidak menyangka bahwa sosok Syahnas bisa mengingkari pernikahan yang seharusnya sakral. Keterkejutan Juan Christian memang beralasan. Sebab aktor berusia 30 tahun itu mengaku tidak pernah melihat gelagat buruk dari sang mantan. Menurut Juan, adik Raffi Ahmad ini merupakan wanita yang baik ketika keduanya masih berpacaran. Juan pun tak setuju apabila mantan kekasihnya disebut memiliki tabiat berselingkuh dari pasangannya. Sebab keputusan berselingkuh atau tidak merupakan pilihan masing-masing individu. Udah hubungan berapa lama bang sebelumnya bang sama Syahnas sebelum dia sama JJ bang? Setahun. Setahun. Berarti mantan terakhirnya sebelum sama JJ ya bang? Iya betul. Suka dukanya mungkin bang seperti apa sih bang waktu dulu ngejalanin hubungan sama Syahnas, mungkin dari sifat baik dan manisnya yang diingat? Suka duka. Namanya kalau duka ya, dukain dulu gue jawab nih. Ya. Kalau duka semua pasangan pasti punya dong. Ya, menurut gue ya apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran, itu pasti ada suka dukanya. Apalagi dukanya ya, pasti ada aja. Kalau sukanya sih, gua tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya, karena mereka sekeluarga baik-baik semua, orangnya juga humble-humble semua. Kalau ada masalah mereka juga bantuin, gitu-gitulah. Gue seneng aja sih. Bang, dengar kabar yang Syahnas saat ini mungkin kaget gak sih bang? Atau emang sebelumnya memang Syahnas memiliki sifat seperti itu atau gimana? Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau misalnya sifat itu kan gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jalannya tabiat gitu terlalu jahat sih menurut gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orang yang balik ke orangnya masing-masing gitu. Tapi kan dia juga kalau dari media sosial yang beredar bang, dia sama si Randy sendiri udah sampai 2 kali ketahuan, terus ini yang ketiga ketahuan juga. Mungkin kalau dari lu sendiri, apa emang dia seperti itu, apa gimana sih bang? Enggak, menurut gue enggak. Dia waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali yang lu bilang ya, 3 kali, karena gue juga ngikutin bro, serius. Apa ya? Ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu? Ngapain gitu? Menurut gue, lu udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya, udah lah harusnya kan. Ngapain lu lanjutin gitu? Abang sendiri, putus sendiri emang karena diselingkuhi ya? Enggak, emang nggak satu visi misi aja. Oh nggak satu. Berarti bukan diselingkuhi? Enggak. Tapi selama menjalin hubungan itu ada nggak sih gelagat-gelagat yang ke arah situ gitu? Enggak sih. Menurut gue kalau Nanas tuh ya fine aja, karena emang nggak satu visi misi juga. Toh juga kan lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Itu sih kan di telepon gue. Bang, tapi sempat ini nggak bang? Sempat bersyukur juga kan? Gue nggak jadi sama Syahnas. Bersyukur, alhamdulillah gue nggak jadi. Bersyukur. Maksud gue kalau misalnya nggak ada yang namanya perpisahan, kita syukurin. Menurut gue ya, walaupun emang itu bikin lu lega sekalipun, nggak ada lah perpisahan yang bikin lu bersyukur tuh, nggak ada menurut gue. Pasti ada penyesalannya masing-masing. Tapi Syahnas tipikal yang kayak gimana sih bang? Mungkin selama waktu lu pacaran bang? Tadi bro, baik, manja, terus ceria juga orangnya, supel. Ya, yang pasti lu lebih cerewet dari gue deh, gitu. Ada sifat-sifat yang nggak disukain nggak sih bang waktu pacaran itu? Ya semua pasti ada dong, nggak mungkin pasangan lo perfect person tuh, nggak mungkin kayaknya. Iya contohnya pasti gitu. ada lah. Ya, 1 atau 2 sifat. Apa ya? Kabar terakhir datang dari personil band Kotak yang disomasi.
Perseteruan Posan Tobing dengan personil band Kotak yakni Stella, Chua, dan Tantri terkait hak cipta sebuah karya rupanya masih bergulir hingga detik ini. Rupanya Posan Tobing sangat kesal dan geram sehingga melayangkan somasi terbuka kepada personil band Kotak yakni Stella, Chua, dan Tantri. Diketahui sebanyak 11 tuntutan Posan Tobing dan rekannya Julia Angelia kepada personil band Kotak. Jeris menyampaikan jika personil band Kotak masih membawakan lagu-lagu Posan dan Julia, pihaknya tak segan akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Bicara ancaman hukuman pidananya, Jeris Napitupulu menyampaikan Stella, Chua, dan Tantri mewakili band Kotak akan terancam hukuman penjara. Posan Tobing yang hadir di waktu yang sama mengungkapkan ia sudah sangat kesal melihat band Kotak yang selalu membawakan lagu ciptaannya ketika manggung dalam sebuah acara. Akan tetapi diakui Posan Tobing kalau Stella, Chua, dan Tantri tidak pernah melakukan izin terlebih dahulu kepadanya sebelum dibawakan di atas panggung. Lagu-lagu yang diciptakan Posan Tobing saat masih di Kotak yang dilarang dibawakan oleh Stella, Chua, dan Tantri adalah berbeda, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, dan Ku Ingin Sendiri. Sementara lagu-lagu ciptaan Julia Angelia yang dilarang untuk dibawakan adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, Fobia, Satu Cinta, Tentang Hidup, Izinkan Aku, dan Terluka. Mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama Kotak ke hati. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julia Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Bang Posan, ini kan kejadian udah berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu dan jadi masalah klasik antara Bang Posan dan juga Kotak gitu. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin abang juga saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya dan Julia Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang kan sebelumnya abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Stella kan tuh belum lama ini gitu, dan itu memang nggak ada titik temunya Bang sampai akhirnya ketahuan lagi Kotak bawain lagunya Bang Posan dan Kak Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita berjawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab, intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri, Stella, dan Chua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segini gini, tumor. Itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab, intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung.
Kami akan menyajikan informasi menarik dan tentunya update seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah yang dilarikan ke rumah sakit. Suami ungkap kondisi terkini. Beberapa waktu yang lalu, pedangdut Siti Badriah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Rupanya itu lantaran adanya benjolan di kelenjar getah bening Siti Badriah atau tepatnya di area ketiak. Sang suami Kristiana Baharudin mengungkapkan bahwa benjolan tersebut merupakan tumor yang tidak ganas. Karena ukurannya yang sudah sangat besar, Siti Badriah mau tidak mau harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Kristiana menuturkan bahwa benjolan tersebut berawal dari benjolan kecil yang mirip jerawat ataupun bisul. Karena kian membesar hingga mengganggu aktivitas dan terasa sakit. Akhirnya Siti Badriah baru memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, dokter menyebutkan bahwa tumor tersebut termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya. Kendati demikian, kondisi Siti Badriah kini sudah membaik meski masih dalam tahap pemulihan. Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti akan syuting jauh juga, kehilangan keluarga artinya caranya bisa jauh dari hal syuting. Seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau gak mau kita harus tetap profesional kerja, yang penting dipantau terus, dari ada CCTV kan di rumah, jadi gitu lihat terus nih sarenanya, sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih yang penting. Ke Larantuka mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya iya. Kalau Larantuka terlalu jauh soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget, belum cukup lah untuk bisa naik pesawat. Nah, rencananya nanti di Larantuka berapa lama? Larantuka itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti prepare-nya gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke akibatnya, ke anaknya, mau ninggalin keluarga jauh ke 2 kota, seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau gimana, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macam-macam gitu. Nanti orangnya ngomong kalau bisa ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota, ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Nah, Teh Siba kan kemarin habis sakit ya, Bang. Berarti akan ninggalin istri setelah sakit ya? Gimana sih Bang? Mungkin apa khawatir atau gimana gitu? Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang jagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarga Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak, jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggal. Oh, Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segini gini, tumor gede banget gini-gini. Jadi di bagian sini, bagian sini di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga tahunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Pertama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter, ternyata kelenjar getah bening. Jadi ya ketahuannya hari H pas ke rumah sakit ketahuan, langsung besoknya dioperasi. Sekarang pemulihannya udah seperti apa? Siti mah emang kuat ya, jagoan dia, Jagger. Cuman gitu doang Mas. Tapi seberapa bahaya sih kalau sampai akhirnya harus... Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry yang ungkap fenomena sadis.
Model sekaligus politikus Vena Melinda mengembalikan barang-barang pribadi milik suaminya Ferry Irawan. Pengembalian milik Ferry Irawan dibagikan di akun media sosial Facebook. Dalam video yang dibagikan Facebook terlihat berkardus-kardus barang dibawa oleh Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Terlihat sebuah kardus besar bertuliskan pakaian dalam kondisi terbuka. Apabila dilihat dengan seksama, terlihat puluhan pakaian dalam yang diduga milik Ferry Irawan dikembalikan oleh Vena. Selain pakaian dalam, barang mewah yang pernah diberikan Ferry ke Vena Melinda juga dikembalikan oleh ibu dua anak tersebut. Barang mewah itu seperti Casper Hermes dan sebuah parfum mewah. Barang mewah itu diberikan Ferry sebagai kado ulang tahun untuk Vena. Pengembalian barang milik Ferry Irawan ini didampingi kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Alasan Vena baru mengembalikan barang Ferry karena pihak kuasa hukumnya baru memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Ferry yang saat ini masih mendekam di penjara. Ferry Irawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mengembalikan barang milik Ferry Irawan, Ibunda Ferry Irawan pun memberikan komentar mengatakan bahwa Vena Melinda sangat sadis. Cincin tadi kado apakah disimpan saja apa gimana Mi? Itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya. Tunggu Ferry pulang. Yang mesti gimana lihat sih? Kenapa cincin nikah dibalikin? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas dari awal, sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Ferry di penjara ikhlas, tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada buat Ferry, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu apa tuh? Itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan, gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Nggak usah. Iya, nggak mau usah. disampaikan. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama melihat ini dia ada tegur sapa? Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar-benar, itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal. Berarti ingin tutup buku aja ya Bu? Benar-benar putus hubungan ya? Soalnya udah terlalu menyakitkan, kasihan anak saya loh. Terus dibilang benar-benar putus hubungan ya? Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau dari Mas sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, Yang hijau nanti. nggak apa-apa, udah nggak usah. Ikhlas, kita ikhlas lillahi ta'ala. Ibu melihatnya koper itu dipakai sedikit. Atau sama Atala waktu ke puncak. Setelah berpisah pas Sebelumnya waktu sebelum ke Hong Kong juga. Oh, tapi Mimi ada nggak sih komunikasi sebelumnya kayak lebih baik barang ke rumah aja gitu? Udah di blok udah. Tapi untuk yang di komunikasi. Kalau bisa dilihat dari barang ini semua ada barang yang berharga nggak sih dari Mas Ferry sendiri? Kenapa sih? Saya nanti
Siapa malah? Menahan emosi juga tuh, jadi nggak bisa nulis apa-apa. Saya kesel sendiri. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yaitu Mahalini yang ingin nikah diam-diam. Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan acara lamaran mereka pada 7 Mei 2023 lalu. Langkah selanjutnya dalam hubungan Rizky Febian dan Mahalini tentulah naik ke pelaminan. Namun saat ditanya kapan acara sakral tersebut akan digelar, Mahalini justru belak-belakan menyebut bahwa ia ingin pernikahannya tak terlalu banyak diketahui orang. Pelantun lagu Sial itu berharap pelaksanaan acara sekali seumur hidupnya ini hanya diketahui orang terdekat sehingga masyarakat hanya perlu menanti saja. Lebih lanjut, Mahalini enggan menjawab lebih detail sebab fokusnya saat ini adalah mempersiapkan konser bertajuk Fabula 2.0. Sebagaimana diketahui, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Setbox yang isinya tuh limited, nggak dapat di mana pun. Jadi paket dan nanti ada sesi buat menonton mungkin sajian. Jadi memang ada spesial VR itu terbatas, ada semuanya dapat. Di Jabodetabek, tapi kalau di luar masih aku mau ambil, tapi di Jabodetabek aku stop dulu. Deket ya, di Jakarta ya. Kabar selanjutnya datang dari mantan pacar Syahnas yang ungkap tabiat sang mantan. Aktor Juan Christian turut buka suara soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnas Sadiqah dan Randy Kejarnet. Sebagai mantan kekasih, Juan Christian mengaku sempat terkejut saat mendengar kabar itu. Ia tidak menyangka bahwa sosok Syahnas bisa mengingkari pernikahan yang seharusnya sakral. Keterkejutan Juan Christian memang beralasan. Sebab aktor berusia 30 tahun itu mengaku tidak pernah melihat gelagat buruk dari sang mantan. Menurut Juan, adik Raffi Ahmad ini merupakan wanita yang baik ketika keduanya masih berpacaran. Juan pun tak setuju apabila mantan kekasihnya disebut memiliki tabiat berselingkuh dari pasangannya. Sebab keputusan berselingkuh atau tidak merupakan pilihan masing-masing individu. Udah hubungan berapa lama bang sebelumnya bang sama Syahnas sebelum dia sama JJ bang? Setahun. Berarti mantan terakhirnya sebelum sama JJ ya bang? Iya betul. Suka dukanya mungkin bang seperti apa sih bang waktu dulu ngejalanin hubungan sama Syahnas, mungkin dari sifat baik dan manisnya yang diingat?
Suka duka, namanya kalau duka ya, dukain dulu gue jawab nih. Kalau duka semua pasangan pasti punya dong, ya. Menurut gue ya apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran, itu pasti ada suka dukanya. Apalagi dukanya ya, pasti ada aja. Kalau sukanya sih, gue tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya, karena mereka sekeluarga baik-baik semua, orangnya juga humble-humble semua. Kalau ada masalah mereka juga bantuin, gitu-gitulah. Gue seneng aja sih. Bang, dengar kabar yang Sanas saat ini mungkin kaget gak sih Bang? Atau emang sebelumnya emang Sanas memiliki sifat seperti itu atau gimana? Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau misalnya sifat itu kan, gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jalannya tabiat gitu terlalu jahat sih menurut gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orangnya, balik ke orangnya masing-masing gitu. Tapi kan dia juga kalau dari media sosial yang beredar Bang, dia sama si Randy sendiri udah sampai 2 kali ketahuan. Terus ini yang ketiga ketahuan juga. Mungkin kalau dari lu sendiri, apa emang dia seperti itu? Apa gimana sih Bang? Enggak, menurut gue enggak. Dia waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali yang lu bilang ya, 3 kali. Karena gue juga ngikutin bro, serius. Apa ya? Ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu? Ngapain gitu? Menurut gue, lu udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya. Udah lah harusnya kan. Ngapain lu lanjutin gitu? Abang sendiri, putus sendiri emang karena diselingkuhi ya? Enggak, emang nggak satu visi misi aja. Oh enggak satu. Berarti bukan diselingkuhi? Enggak. Tapi selama menjalin hubungan itu ada nggak sih gelagat-gelagat yang ke arah situ gitu? Enggak sih. Menurut gue kalau Nanas tuh ya fine-fine aja. Karena emang nggak satu visi misi juga. Toh juga kan lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Itu sih kan di telepon gue. Bang, tapi sempat ini nggak Bang? Sempat bersyukur juga kan? Gue nggak jadi sama Sanas. Bener lah. Alhamdulillah gue nggak jadi. Bersyukur. Maksud gue kalau misalnya nggak ada yang namanya perpisahan kita syukurin. Menurut gue ya, walaupun emang itu bikin lu lega sekalipun, nggak ada lah perpisahan yang bikin lu bersyukur tuh nggak ada menurut gue. Pasti ada penyesalannya masing-masing. Tapi Sanas tipikal yang kayak gimana sih Bang? Mungkin selama waktu lu pacaran Bang? Tadi bro, baik, manja, terus ceria juga orangnya, supel. Yang pasti lu lebih cerewet dari gue deh gitu. Ada sifat-sifat yang nggak disukain nggak sih Bang waktu pacaran itu? Ya semua pasti ada dong, nggak mungkin pasangan lo perfect person tuh nggak mungkin kayaknya. Iya contohnya pasti gitu. Ada lah. Ya, 1 atau 2 sifat. Apa ya? Kabar terakhir datang dari personil band Kotak yang disomasi. Perseteruan Posan Tobing dengan personil band Kotak yakni Sela, Chua, dan Tantri terkait hak cipta sebuah karya rupanya masih bergulir hingga detik ini. Rupanya Posan Tobing sangat kesal dan geram sehingga melayangkan somasi terbuka kepada personil band Kotak yakni Sela, Chua, dan Tantri. Diketahui sebanyak 11 tuntutan Posan Tobing dan rekannya Julia Angelia kepada personil band Kotak. Jeris menyampaikan jika personil band Kotak masih membawakan lagu-lagu Posan dan Julia, pihaknya tak segan akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Bicara ancaman hukuman pidananya, Jeris Napitupulu menyampaikan Sela, Chua, dan Tantri mewakili band Kotak akan terancam hukuman penjara. Posan Tobing yang hadir di waktu yang sama mengungkapkan ia sudah sangat kesal melihat band Kotak yang selalu membawakan lagu ciptaannya ketika manggung dalam sebuah acara. Akan tetapi diakui Posan Tobing kalau Sela, Chua, dan Tantri tidak pernah melakukan izin terlebih dahulu kepadanya sebelum dibawakan di atas panggung. Lagu-lagu yang diciptakan Posan Tobing saat masih di Kotak yang dilarang dibawakan oleh Sela, Chua, dan Tantri adalah Berbeda, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, dan Ku Ingin Sendiri. Sementara lagu-lagu ciptaan Julia Angelia yang dilarang untuk dibawakan adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, Fobia, Satu Cinta, Tentang Hidup, Izinkan Aku, dan Terluka.
buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama kotak ke Hakim. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julie Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Bang Posan, ini kan kejadian udah berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu dan jadi masalah klasik antara Bang Posan dan juga kotak gitu. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin abang juga saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya dan Julie Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang kan sebelumnya abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Sheila kan tuh belum lama ini gitu, dan itu memang nggak ada titik temunya Bang sampai akhirnya ketahuan lagi kotak bawain lagunya Bang Posan dan Kak Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita berjawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri Sheila Cua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Apa namanya, kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segini gini, tumor. Itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan tentunya update seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah yang dilarikan ke rumah sakit. Suami ungkap kondisi terkini. Beberapa waktu yang lalu, pedangdut Siti Badriah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Rupanya itu lantaran adanya benjolan di kelenjar getah bening Siti Badriah atau tepatnya di area ketiak. Sang suami Kristiana Baharudin mengungkapkan bahwa benjolan tersebut merupakan tumor yang tidak ganas. Karena ukurannya yang sudah sangat besar, Siti Badriah mau tidak mau harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Kristiana menuturkan bahwa benjolan tersebut berawal dari benjolan kecil yang mirip jerawat ataupun bisul. Karena kian membesar hingga mengganggu aktivitas dan terasa sakit. Akhirnya Siti Badriah baru memeriksakan diri ke dokter. Untungnya, dokter menyebutkan bahwa tumor tersebut termasuk tumor jinak yang tidak berbahaya. Kendati demikian, kondisi Siti Badriah kini sudah membaik meski masih dalam tahap pemulihan. Support banget kok. Siti nggak pernah membebaskan, nggak pernah melarang gue untuk beradegan apapun, maupun itu ada adegan yang lebih intimate, dia nggak pernah melarang itu karena dia mengerti kalau misalnya suaminya emang seorang aktor, jadi nggak ada masalah sama kayak gitu-gitu. Nanti ngambil keputusan
syuting jauh juga, kehilangan keluarga, nggak bisa jauh dari hal syuting. Seperti apa sih? Ya mau dibilang sedih sih sedih ya pasti, karena anak lagi lucu-lucunya banget, mau gimana juga, tapi kan bapaknya harus kerja, harus cari uang, kalau enggak gimana nanti kan, buat susu mahal lah. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap profesional kerja. Yang penting dipantau terus, dari ada CCTV kan di rumah, jadi kita lihat terus nih sarenanya sehat atau enggak di rumah, atau cengeng atau enggak, jadi terus aja dipantau sih yang penting. Ke Larantuka mungkin enggak ya, mungkin ke Jogjanya iya. Kalau Larantuka terlalu jauh, soalnya kan dia pakai 2 pesawat gitu kan. Pertama pesawat besar, lalu pesawat kecil yang kayaknya anak bayi kasihan banget, belum cukup lah untuk bisa naik pesawat. Nah, rencananya nanti di Larantuka berapa lama? Larantuka itu kalau nggak salah 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 mingguan. Nah, berarti prepare gimana sih mau ninggalin keluarga? Prinsipnya mungkin ke akibatnya, ke anaknya, mau ninggalin keluarga jauh ke 2 kota, seperti apa sih? Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau gimana, dan Siti juga ninggalin 1 orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macem-macem gitu. Nanti orangnya ngomong kalau bisa ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota. Ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus, jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan, jadi ya santai aja. Nah, Teh Siba kan kemarin habis sakit ya, Bang. Berarti akan ninggalin istri setelah sakit ya? Gimana sih Bang? Mungkin apa khawatir atau gimana gitu? Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang ngejagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarga Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak, jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggal. Tapi update-nya gimana sih? Kenapa kemarin sampai Oh, Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu, jadi ada besar segini gini, tumor. Gede banget gini-gini nih. Jadi di bagian sini, bagian sini, di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga taunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Pertama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter, ternyata kelenjar getah bening. Jadi ya ketahuannya hari H pas ke rumah sakit ketahuan, langsung besoknya dioperasi. Sekarang pemulihannya udah seperti apa? Siti mah kuat ya, jagoan dia, Jagger. Cuman gitu doang mas. Tapi seberapa bahaya sih kalau sampai akhir harus? Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada. Kabar selanjutnya datang dari Ibunda Ferry yang ungkap Vena Melinda sadis. Model sekaligus politikus Vena Melinda mengembalikan barang-barang pribadi milik suaminya Ferry Irawan. Pengembalian milik Ferry Irawan dibagikan di akun dibagikan di akun media sosial Facebook. Dalam video yang dibagikan Facebook terlihat berkardus-kardus barang dibawa oleh Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Terlihat sebuah kardus besar bertuliskan pakaian dalam kondisi terbuka. Apabila dilihat dengan seksama, terlihat puluhan pakaian dalam yang diduga milik Ferry Irawan dikembalikan oleh Vena. Selain pakaian dalam, barang mewah yang pernah diberikan Ferry ke Vena Melinda juga dikembalikan oleh ibu 2 anak tersebut. Barang mewah itu seperti Casper Hermes dan sebuah parfum mewah. Barang mewah itu diberikan Ferry sebagai kado ulang tahun untuk Vena. Pengembalian barang milik Ferry Irawan ini didampingi kuasa hukum Vena Melinda, Nur Ahmad Riyadi. Alasan Vena baru mengembalikan barang Ferry karena pihak kuasa hukumnya baru memberikan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Ferry yang saat ini masih mendekam di penjara. Ferry Irawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur usai menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mengembalikan barang milik Ferry Irawan, Ibunda Ferry Irawan pun memberikan komentar mengatakan bahwa Vena Melinda sangat sadis. Cincin tadi kado
apakah disimpan saja apa gimana Mi? Itu kan mengingat barang berharga juga ya Mi ya. Tunggu Ferry pulang. Yang sering menalati kenapa cincin nikah dibalikin? Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan kita sudah ikhlas dari awal, sudah ikhlas ya. Tapi kalau Mas Ferry sendiri penjara ikhlas, tidak ada banding karena hakim sudah memutuskan. Mungkin emang pada nggak dengar ya waktu putusan hakim bahwa KDRT tidak ada buat Ferry, hanya psikis. Physically nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu apa tuh? Itu tuh sebenarnya bukan, kan dokter udah menyatakan hidungnya itu tidak ada retak, tidak ada patah, hanya mimisan. Gitu aja. Ibu tapi mau bilang apa sih ke Mbak Vena nih, kan ketemu nih? Nggak usah. Ketemu. Iya, Nggak mau usah. disampaikan. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Seolah-olah saya tidak pernah bertemu. Tapi tadi selama melihat ini dia ada tegur sapa? Karena saya waktu mau ke rumahnya tidak dibukakan pintu, berarti kan udah putus benar-benar. Itu aja. Saya tidak dari sebelumnya kan saya tidak kenal, sampai sekarang pun saya tidak kenal. Berarti ingin tutup buku aja ya Bu? Benar-benar putus hubungan ya, karena udah terlalu menyakitkan. Kasihan anak saya loh. Terus dibilang benar-benar putus hubungan ya? Putus hubungan. Berarti kecewa berat ya dengan perlakuannya Mama Vena? Sebenarnya kalau tadi Mas sendiri balikin barang mendingan ke rumah aja. Iya, saya kan maunya ke rumah. Ya, Yang hijau nanti. nggak apa-apa, udah nggak usah. Ikhlas, kita ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ibu melihatnya koper itu dipakai Atau sama Atala waktu ke puncak. Setelah berpisah pas sebelumnya waktu sebelum ke Hong Kong juga. Oh, tapi Mimi ada nggak sih komunikasi sebelumnya kayak lebih baik barang ke rumah aja gitu? Udah di blok udah. Tapi untuk yang di komunikasi. Kalau bisa dilihat dari barang ini semua ada barang yang berharga nggak sih dari Mas Ferry sendiri? Kenapa sih? Siapa malam? Menahan emosi juga tuh, jadi nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Saya kesel sedih. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yaitu Mahalini yang ingin nikah diam-diam. Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan acara lamaran mereka pada 7 Mei 2023 lalu. Langkah selanjutnya dalam hubungan Rizky Febian dan Mahalini tentulah naik ke pelaminan. Namun saat ditanya kapan acara sakral tersebut akan digelar, Mahalini justru belak-belakan menyebut bahwa ia ingin pernikahannya tak terlalu banyak diketahui orang. Pelantun lagu Sial itu berharap pelaksanaan acara sekali seumur hidupnya ini hanya diketahui orang terdekat sehingga masyarakat hanya perlu menanti saja. Lebih lanjut, Mahalini enggan menjawab lebih detail sebab fokusnya saat ini adalah mempersiapkan konser bertajuk Fabula 2.0.
Sebagaimana diketahui, penyanyi Cipollot Indonesian Idol ini akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Set box yang